yang ruko dulu ya. Yang ruko tuh gini. Kalian sudah mencoba buat collectionnya. Tolong lihat. Collection segini, kalau sudah buat collectionnya, kalian coba buat constructionnya juga. Construction sama dengan collection sih, cara buatnya sama persis. Ya. Kemudian kalian kalau sudah bisa, nanti coba kalian masuk ke cash flow-nya. Di cash flow-nya gini, Anda tinggal lihat harga tanahnya 55M dapat dari mana? Ya dari datamu di sini, Harga tanahmu kan 5,5 juta, dikalikan luas tanahmu 10.000, masukin di cash flow di sini, masukin. Kemudian biaya pengembangannya, biaya konstruksi rukonya, biaya konstruksi ruko kamu ambil dari data sini, dari konstruksinya keluar angka-angkanya. Angka-angkanya ini kamu ambil semua nih, angka yang ini, di total di sini nih ada totalnya. Kamu buat totalnya di sini. Kemudian dari totalnya itu kamu pindah, totalnya 104M. Kamu pindah di sini, 104M. Ini angka itu kamu lihat di sini rumusnya. Nih, kamu ambil dari construction, masukin angka-angkanya di sini. Kamu tutup. Kemudian jalan saluran tamannya berapa di sini? Kamu lihat untuk jalan saluran taman itu 1 juta dari total lahan. Total lahannya 10.000. Jadi 10.000 dikali 1 juta, 10 miliar. 10 miliar bagilah selama 1 tahun. Kenapa harus dibagi selama 1 tahun? Ya kamu kan harus membangun jalan dulu. Jalan saluran taman harus kelar dulu sebelum seluruh ruko terbangun. Kau bagi rata aja di sini. Kemudian di admin ini kamu masukin, di admin tinggal masuk dari rumusnya di sini apa? Di admin kamu masukin di sini 900 juta per triwulan. Ya udah. Di admin masukin di per triwulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Di admin pun sampai sini, di sini sekalipun biaya konstruksi itu sudah selesai, biaya admin kamu masih ada. Kenapa biaya admin masih ada? Karena jangan lupa penjualan rukomu sampai di triwulan ke 9 masih ada. Jadi kalau masih ada uang yang masuk di tahun 9 harus ada orang yang mengatur. Berarti admin itu juga tidak bisa berdiri di tahun 8 harus sampai tahun 9. Sekalipun biaya konstruksi itu cuma sampai 8 bulan, tetap biaya itu harus sampai 9 bulan. Karena apa penjualan itu sampai 9 bulan. Oke, kemudian professional fee pun juga masukin di sini ya. Foto ini. Professional fee 3% dari konstruksi dan jalan saluran dan taman. Dia 3%-nya dia konstruksi. Professional fee diambil dari biaya konstruksi ruko, jalan saluran taman. Oke. Kemudian biaya terduganya diambil dari semua itu kecuali diambil dari biaya 14. Biaya terduganya itu PPS 11%. Biaya terduganya Cahayanya. ini biaya terduga diambil dari jalan saluran taman dan biaya admin. Kenapa nggak? Dapat dari mana? Dari datanya di sini. Dia tak terduga 3% dari biaya jalan saluran taman dan biaya admin. Kemudian PPN-nya 11%. Ekskludif biaya terduga. Di sini PPN-nya masuk 11%. Ini 40 menit sih. Dia tak masukin PPN. Oke, setelah itu kamu tinggal copy. Saya masuk tadi. Semuanya sini, kemudian Ini berhenti ya. total biaya pengembangan dari semuanya ini. Copy, kemudian kayak ini total biaya pengembangan ditambah dengan total biaya pengembanganmu ini tambahkan dengan harus biaya harga tanahmu. Cuma beda di harga tanahnya aja. Setelah itu kamu bisa menghitung income dari ruko, masukin uang mukanya jadi berapa, ruko A, B, C, D, masukin dari ini, dari collectionmu ini. Collection ini bisa ditentukan uang mukanya berapa.
uang mukanya ini ruko yang pertama, ruko yang B, yang C, yang D masukin di cash semua. Ruko A, B, C, D. Kemudian KPR yang mereka bagi dari sini kan. Ini ruko A, ruko B, ruko C, ruko D. KPR ya kamu ambil dari orang yang di sini. Ini kan KPR tangannya diturun ke depan. KPR. Satu, dua, tiga, empat mulai KPR. Pindahin semua. Kemudian kamu jumlahin di sini total keduanya dapat. Kalau kamu beli kemarin keduanya juga. Kemudian jangan lupa gini. Ini yang kalian harus agak hati-hati untuk menghitung PPN recovery. Apakah PPN recovery itu? PPN recovery itu gini. Waktu kamu Aku besarin ya sih. Iya. Kalau aturan kan. Oke, perhatikan sini ya. Kalau kamu bangun rumah, kalau developer bangun rumah dia pasti pakai kontraktor. Misalnya bangun rumah, total biayanya 100 juta. Kontraktornya nagih ke kamu sebagai developer 100 juta plus PPN 11%. Sekarang PPN 11%. Jadi kamu bayar sebesar 11 juta untuk PPN-nya. Sekarang pada saat itu rumah itu kamu jual dengan harga 150 juta, kamu mau 50%. Harga jualnya plus PPN 11%. Pasti. Maka pembelinya membayar kamu sebesar 165 juta ya, 150 juta tambah 11%-nya ya. Berapa? Kalau 11% dari ini berapa? 255. Kayaknya berapa nih? 160 berapa? 150 juta kali 1,1. Berapa nih PPN-nya? PPN-nya harus bayar, PPN-nya harus bayar 11% dari ini. Jadi 16.500 ya. Gini ya. PPN-nya. Betul kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu mendapatkan PPN ini dari pembeli. Kamu bisa membayar PPN ini ke negara. Pada saat kamu membayar PPN ini pada saat pembeli membayar kamu segini, yang kamu setorkan ke negara berapa? Semuanya ini juga. Dipotong nggak sih? Dipotong, harus bersih. Jadi yang sekarang harus cukup sebesar 5 juta 500. Yang 11 jutanya kamu tahan, kamu dulu bisa bayar. Jadi di sini inilah PPN yang kamu tahan. Ini harganya masih belum masuk PPN nih. Harganya masih plus PPN. Jadi PPN yang kamu tahan ini sebesar itu. Dari mana ya? Dari sini.
Kalau di sini terjual harganya PPN-nya dan ini kan berapa uang segini, ya kamu boleh menahan 11%. Sampai kapan kamu bisa menahan? Sampai jumlah yang kamu tahan itu sebesar PPN yang kamu bayar. Di sini kan total dari PPN segini nih. Waktu beli, waktu kamu membangun rukomu atau rumahmu, kan kamu keluar PPN segini. Kamu bisa membayar 11% itu 13 miliar PPN yang bayar. Jadi pada saat kamu menjual rukomu di sini, PPN-nya yang kamu terima boleh kamu tahan sejumlah sampai segini. Jadi sampai segini. Ini PPN masukan, PPN keluaran. Kamu tahan masing-masing 11%, 11%, ditahan terus sampai di sini. Di sini kamu masih bisa menahan 11% dari angka ini, dari penjualan. Di sini kamu sudah tidak bisa menahan 11%. Kalau kamu menahan 11%, nanti akumulasinya melampaui 13.817. Kamu cuma boleh menahan sehingga akumulasi dari PPN yang kamu tahan ini totalnya harus tepat sebesar PPN yang sudah pernah kamu keluarkan dahulu, yaitu 13.817. Di mana di sini kamu cuma boleh tahan 2,7 M, kamu tidak bisa menahan 11 miliar dari angka ini. Jelas ya di sini yang PPN masukan dan PPN keluarannya. PPN Filenya kok kosong di sini? Hah? Di mana kosong? Yang di file. Yang di file itu ya jelas kosong. Karena di sini aku nggak sampai bikin. Kasus. Itu yang soal. Iya, ini yang saya buat ini. Oh, Di file jelas kosong dong. Kamu itu sekarang buat apa? Ada bikin. Jadi saya kasih gitu, saya bikin, saya ngerti gitu loh. Ya ngerti ya cara menentukan PPN recovery ya. Kalau kamu rumusnya sebenarnya kalau mau dibikin rumusnya matematik itu bisa, tapi rumus matematiknya kayak gini, rumusnya kayak gini rumusnya. Kamu bikinnya kalau mau manual aja lah. Jadi misalnya ini kan per 2 juta. Nah, ya. Coba cari. Iya, ditahan. Nah ini, jadi kamu mau ambil ya angka ini, ambil 11%-nya segini gitu aja. Kemudian kamu dirurus sini sumnya ini harus sama dengan total PPN yang saya mau bayar di sini gitu aja. Jadi kalau kamu sum lebih ya, berarti di mana lebih itu kamu harus berarti kamu lihat harus bayar berapa supaya pas. Ini kan dari 11%-nya lagi 11%. Di sini dari di kolom di sini di triwulan berapa ya? Sedang bisa 11%. Kalau kamu ambil 11%, di triwulan 6 sedang bisa 11%. Karena kalau 11% di PPN-nya kebanyakan yang kamu tahan. Dia korupsi kalau gitu. Jadi total semua sumnya ini harus sama dengan total PPN di atas. Kalau saya sih pakai rumus ini. Terus aku nggak turun begini. Rumusnya kamu pakai dengan pelajaran ini itu rumus murni dari kreasi itu sendiri. Kalau kamu mau tahu rumusnya saja boleh ini rumus saya. Besar ini gimana? Besarin atasnya yang ini. Ini besar itu nggak kelihatan. Atau ini di F2 nya kayak gini rumusnya. Supaya bisa otomatis jalan. Kalau enggak manual satu tempat saja gitu. Hah? Apa? Menghitung besarnya ini kalau kamu drag ke sini lalu begitu dia sampai di apa dia akan itu sendiri akan tahu sendiri. Jadi rumusnya jadi gini. Ini rumusnya akan ngitung 11% dari atas sini terus. Kemudian sumnya ini akan tercapai di sini deh. Ini rumusnya masih sama dia. Tidak beda rumusnya. Tapi dia langsung tahu. Dia tahu ini sudah tidak bisa diambil full. Di sini saya tahu tidak bisa diambil full, harus diambil cuma segini, tidak bisa diambil 11% dari 46 miliar. Jadi rumusnya dibuat otomatis. Jadi di sini saya otomatis otomatis akan 0,00 artinya kamu tidak bisa menahan PPN lagi. Karena kalau kamu menahan PPN berarti kamu menahan PPN lebih besar dari yang kamu bayarkan. Tapi rumusnya itu dapat dari mana rumusnya? Saya ini juga nyari, nggak diajari di sini. Orang-orang bisa bikin manual, tapi yang ngerti rumus-rumusnya Excel bisa dikarang seperti ini. Pakai if.
juga nggak suka, kita udah lama berbeda. Kenapa? Loh, kalau mutahan tapi BPN yang mutahan lebih besar dari BPN yang sedang bayar. Korupsi dong, Bang. Definisinya yang BPN yang dalam mana? Dari 11 juta ini kan kamu bisa menahan dari 11 ini kamu bayar segini kan? Berarti kamu tahan 11 juta sesuai dengan bayar duluan. Ini sudah Karena dulu sampai bayar 11 juta waktu lalu. Jadi waktu jual, kamu boleh narik BPN sebenarnya belum bisa kamu bayar. Untuk aku capek aku pegang. Kamu tahan dari uang ini. Kamu beli bayar segini, kamu Iya, nggak suka. Ada. Yang 11 juta makin buat kamu. Kamu bisa bayar segini kalau kamu bangun. Terus tapi aku takut sih kalau tangan kiriku yang pegang lebih stabil ya. Tangan kananku yang pegang kayak kayak ada getaran kayak mobil loh. Aku kok kayak kayak gitu terus. Misalnya gini, misalnya kamu bangun di sini, Kamu lihat deh. bangun di sini apa? Tangan kiriku yang pegang. 10 rumah ya. Kalau 10 rumah dari di sini kan BPN 110 kan. Di sini kan kamu Masih lumayan. buat 10 rumah, maka di sini ya kamu bisa tahan 125 juta kan. Nah, ini kan penjualannya kan nggak langsung bertahap. Nah, ini kan kamu sebagai dalam semuanya. Oh iya. Tapi total semuanya jangan ada 110 bukan 105. 110 sudah kita tahan. Iya, karena kamu sudah bayar, kamu bangun rumah kan bangun dulu dijual. Ya. Waktu bangun kan BPN datang dari orang bayar gitu kan. Sudah 500 ribu itu kan dari siapa pembeli? Ini pembeli. Pembeli yang kasih. Iya dong, kalau kamu jual rumah kamu beli kan. Oh iya kan sudah BPN. Oh, itu jadi Harganya sih belum terus BPN. Harganya sih belum terus BPN. Makanya ada BPN yang kita tahan. Berarti jadi lo ketika Hah? ini jadi lo nya apa? Ya kalau 105 ini sudah kamu tahan sampai 110, ya sudah tidak bisa tahan BPN lagi kan? Oh, kayak sudah dicicil sampai besok. Sampai dengan BPN sudah ya udah kamu nggak bisa. Oh, masa kalau Enggak ya? masa kalau dia Di sini kan, di sini aja di sini kamu penjualan segini kan? Kamu harus mendapat BPN sebesar karena apa? 4 miliar lebih ya, 4,6 miliar. Kamu kan bisa nahan 27. Kenapa? Kalau kamu tadi berpatah, totalnya itu di atas BPN. Bro ini ngapain double bro ininya? Ini ada ini, terus ada ini. Udah aku langsung pindahin. Karena Tinggal start dari dihapus semuanya ini. Yang mana yang dihapus? Ini pada modified loh. Salah bentar. Ini modifiednya jam 9.46. Yang ini 9.03. Yang kalian pakai yang mana? Kok dimodified kabeh? Berarti ini aja sudah dihapus lebih, tapi ini memang biasa itu. Bukan yang ini loh, Excel yang dipakai yang mana? Nah yang ini jelas yang ini kan. Tapi kalau kamu bayar semuanya, kamu bayar terus 20 tahun, double bayar atau rugi nggak apa-apa. Kamu di sini kamu sudah BPN, di sini kamu sudah negara lagi, ya kamu pokok. Ya, kita kalau itu. Udah nggak ya dua-duanya? Nggak sih. Yang ini tadi, kamu yang seperti ini tidak? Coba. Ini, kalau Oh ini rasio belum? kena BPN 11%, kamu harus bayar ke kontraktornya ini kan. 9% bisa 1 juta, kamu harus bayar 11 juta. Rumah ini kamu jual 100 juta, kamu harus bayar. Kamu jual plus BPN kan harusnya Belum ada rasio. Maka kalau BPN 11% juga, kamu harus tarik BPN. Kamu dapat dari pembeli kamu dapat segini kan? Ini jadi dihapus. Dari pembeli dapat ini kamu selalu ke negara kan? Semuanya. Kamu bisa pernah bayar, itu barang yang sama. Ini berarti tadi mau folder ya? Semua ini. Mau di download satu-satu. Jadi sini kamu Enggak sih, aku pakai HP soalnya. Enggak sih. Ayo dong, nggak boleh. Berarti nggak apa? Enggak soalnya Ya ini yang mana? berarti kita harus nggak usah punya file ya. Langsung Sini dikumpul. aja.
langsung. Loh aku tanya ini maksudnya nggak apa ya langsung kumpul. Enggak, di sini nih editnya berubah nggak sih? Enggak. Ya cuma ketok tok aja kapan terakhir diedit. Nggak tahu sih Jadi bebas. kamu menerima pembeli dari sini, PPN dari sini. Soalnya nggak gitu. Aku tuh bingungnya loh. Boleh kamu tahan sebesar Ininya ada tulisan 21 Mei lah berarti next ada lagi kan. Progres lagi. Harusnya ada. Loh nek ada lagi lah kita harus ngopi lagi di folder baru. PPN bangun. Oh dia nggak mau jadi Bayar satu. PPN-nya ini kan, totalnya ini kan. Kamu jual kan? Kamu jual ini, harga jualnya ini masih belum masuk PPN. Kamu sudah PPN lagi dari sini. Dari apa-apa ini masih ada PPN-nya lagi. Maka PPN-nya boleh kamu tahan sebesar PPN recovery nanti sebesar PPN untuk membayar waktu kamu buat bikin rumah ini. Itu aja. Murni PPN atau masih yang PPN di kampus itu murni PPN atau aliran Nggak boleh PPN, 11% semua. Jadi dari uangnya yang segini plus PPN kamu tahan 11%-nya, uang segini plus PPN kamu tahan 11%-nya. Kamu tahan terus sampai semua akumulasinya ini harus sama dengan PPN yang bayar di sini 13. Jangan boleh lebih, nanti karena kamu produksi, kamu tahan. Oh. Iya kan? Tapi kalau kamu nggak tahan, konyol bayar PPN double. Ya krosol PPN 13 miliar. Masa kamu tahan? Nggak bisa bayar. Mau jadi penyumbang dana, gratisan 13 miliar ya mau juga kan? Nanti ya sih ya. Itu PPN recovery. Nah PPN recovery itu kamu bisa bikin manual sih. Tapi kalau kamu nggak mau bikin manual, kamu mau bikin pakai rumus, ya itu rumusnya yang ini. Rumusnya saya berikan kamu lah. Tapi kalau kamu tanya ke saya bagaimana logika dari rumusnya ya perlu waktu lama lagi menjelasin. Rumusnya kayak gini nih. Nah rumusnya kayak gini. Nah, rumusnya kayak gini. Terus gimana kalau kamu copy rumusnya, dia akan keluar. Maka jalan otomatis begitu dia sampai di angka yang dipenuhi, dia akan mau. Kalau nggak manual satu membuat. Buat rumusnya bisa orang bisa beda-beda. Saya nomor rumusnya seperti ini. Kalau kamu bisa disikat nggak masalah. Jadi rumusnya ada dua. Yang pertama di awal, terus yang kedua pas kamu akhir ini. Atau rumus satu sama itu sama semua. Sudah beda di ini aja. Kan rumus yang jalan sih. Saya baru lihat itu rumusnya jalan. Hah? Rumusnya bisa jalan berapa ini? Baru kamu lihat. Baru lihat. Ya tergantung itu. Kamu berarti ini tergantung dari apa? Seberapa kamu menguasai Excel. Excel itu kan banyak tuh. Tergantung seberapa. Jadi saya pakai rumus yang if. Saya pakai itu. Nah, saya nggak akan jadi kamu ini karena ini bukan materi kan IAM itu lagi Excel. Saya kasih rumusnya bisa dapat kamu harus coba kamu misalnya ini kayak apa ya rumusnya cari ini deh. Oke, dari sini nanti kita bisa melihat di cek ini dulu ya kembali ya. Nah, dari sini dari PPN recovery kemudian PPN recovery kamu langsung kita bahas income ya. Jadi income kita bahas PPN recovery. Jadi income yang ini kita bahas PPN recovery yang ini. Kemudian dikurangi biaya penjualan, biaya promosinya berapa? Lihat di asumsinya di sini. Setiap proyek asumsinya mirip-mirip ya. Biaya promosi 4,8 M dibagi rata untuk 6 triwulan. Itu sudah bagi ratanya 86 triwulan. 801, 2, 3, 4, 5, 6 triwulan kan sudah rata. Ya. Kemudian ada komisi untuk agen 3%. Komisi untuk agen itu di sini
Ini biaya penjualan untuk agen 3%. 3% dari mana? Dari total penjualan. Di sini kamu lihat 3% dari total penjualan. Bukan dari PPN recovery loh ya, PPN recovery jangan dimasukin, dari penjualan doang. Setelah itu, maka total penerimaanmu adalah total penjualan ditambah PPN recovery dikurangi biaya promosi dikurangi komisi untuk agen, dapat total penerimaan. Kalau kamu dapat total penerimaan di sini, maka kamu bisa membuat arus kas bersih sebelum pajaknya, yaitu apa? Yaitu di sini G42 total penerimaan dikurangi total pengeluaranmu. G19 itu apa? G19 di sini adalah ini total biaya proyekmu. G19 dapat cash flow di sini. Dapat arus kas bersihmu. Arus kas bersihmu dapat kalau tinggal menghitung IRR-nya dari sini. IRR-nya keluar 13,3. Ini jangan lupa 3 bulanan loh itu. Kalau setahun dikali 4 gampang. Kemudian kamu hitung juga NPV-nya. Kemudian kamu hitung juga payback period-nya. Payback period-nya gampang. Jadi ini aja. Ini kamu cari kapan dia positif. Di sini untuk 6 kan, di sini untuk 7 berarti payback period-nya adalah kamu cari tinggal penghitung akumulasinya ini. Akumulasinya itu bisa 0 ya, payback-nya di situ di luar uji. Kemudian yang lain lagi adalah bagaimana ini arus kas sebelum pajak. Untuk arus kas setelah pajaknya bagaimana? Ini pajaknya pajak final. Jadi arus kas sebelum pajakmu yang ini, kamu copy lagi ke bawah sini. Terus kan itu pajaknya adalah sebesar 5% dari penjualan. Ini pajaknya 5% dari penjualan dari G35. 5% dari G35 itu G35 adalah penjualannya. G35 itu nih. Nah, ini G35 ya. Jadi 5% dari angka itu, ini di bawah ini. Ini. Kemudian kalian copy lagi ke sampingnya. Kemudian itu harus kan bersih setelah pajak. Dari sini kamu bisa menghitung IR projectnya, triwulan, tahunan, kemudian juga hitung NPV-nya, PPP-nya juga begitu. Sekarang yang lebih penting adalah menghitung ini. Nah, bagaimana menganalisa modal sendiri di zaman bank? Kalian masukkan di sini harus kan bersih sebelum pajaknya dulu. Ya. Kemudian ini masih 0. Ini 0. Ini juga masih 0. Kalau gini, kamu lihat dulu loan to value rasionya berapa? Dari soal di sini, dari data di sini, disebutkan di sini loan to value rasio 65%. Artinya pinjaman itu adalah sebesar maksimum 65% dari kebutuhan danamu. Kebutuhan danamu berapa? Lihat dari cash flow-mu. Cash flow-mu di sini. Kamu supaya proyek tidak jalan, kamu perlu uang berapa sih? Di mana kalian? Cash flow seperti ini, 63, 11, 15, 17, 11. Dari sini, kalau kalian hitung kumulatifnya, uang seperti ini. Dari sini kelihatan kamu perlu uang sebesar 9 miliar supaya proyek tidak jalan. Iya kan? Tapi kalau 90 ini kan untuk semua, atasnya untuk semua. Ini kan akumulasi jadi kita bagi ini jadi ini, kita bagi ini. Ini adalah tadi kita besar. Yang artinya supaya mereka berjalan, mereka perlu uang. Nah, pinjaman boleh sebesar 65% dari angka itu. Atau saya klik di sini buat catatan saya. Jadi pinjaman itu maksimal 68 ya. Nah ini klik sini dari tingkat itu besar. Sekarang perhatikan
Sekarang mau jam berapa? Maksimalnya baru 54 M. Sudah coba di sini sesuai kebutuhannya. Di sini kamu butuh uang segini. Ini kalau saya masukin di sini, modal sini mau berapa? Anggap modal sini mau 40 M. Ini dalam kuat ya. Ini kalau saya belum, kalau saya mau pakai modal sini, 40 miliar, maka aku harus uang berapa supaya angka ini positif, harus kasih modal positif. Jadi kalau saya pinjam di sini, saya pakai saya pinjam 24 misalnya. Sorry. Capek, Fe. Gantian. Yeay. Nah, kalau aku pinjam tepat 24 M, Siapa? Gak kuat nih. di sini. Ada bunganya. Tapi jadi aku udah makan lama loh, Fe. Udah 30 menit. Jadi masuk aku Ya kan termasuk sampai itu makan berapa menit? Anggapnya aku 25 menit. Emang 5 menit di awal loh. Lumayan gak sih? First timer loh. Siapa? Bapaknya akan nanya gitu kan. Jadi berarti pinjamannya nggak bisa 24, pinjamannya tak besarin supaya bisa tetap di situ bisa 24. Bisa 24 500. Nah, oke. Terus ini aku kasih punya uangnya dalam sini. Oke, aku di sini. Jadi coba gitu. Ini namanya pendanaan, ini disebut dengan nama pendanaan untuk project IRR, project financing. Jadi kamu punya uang, sekarang dipakai buat bayar rumah. Iya, kenapa? Yang ini. Dari yang mana? Saya minta, betul udah. Dari sini. Yang ini ngerti toh? Pak, Mas Eko. Setelah baca ini ngerti toh? Yang sebelumnya. Ini ya ini. Hah? Yang ini kan angka yang ya, kita baca lagi. Dalam ke yang mana? Yang bawah ini yang setelah baca ini. Ya, ini kamu jangan dalam pajaknya 5%. Ini akarnya Jadi sekarang sama pajaknya kamu masukin dulu sekarang ya. Ini karena dia pakai pajaknya final, bunga bangku sama sekali tidak bisa mulai pajak. Karena ada pajak final, langsung kena pajak dari offset. Tidak bisa. Konsep yang dilakukan dengan bunga bangku ini cuma itu makanya itu karena sekarang pajaknya nggak kelihatan gitu. Tidak itu bunga bangku sudah tidak bisa bayar pajak. Baterai yang tadi tidak bisa. Udah langsung di sini. Kan berikutnya kan, ini ya, ini kita ambil dari angka ini, ya. Ini angka ini. Stabil loh. Sekarang kan ada Stabil. mulai bisa jalan, aku boleh berapa sih? Sama. Aku lihat di sini, aku kelasnya ini, tambah ini, itu lagi ini kan terbesar kan? Ini asli. Berarti aku butuh uang 90 miliar, semuanya kayak ini bisa. Aku bisa menyumbang bank berapa maksimal? 65 saja. Dari angka ini kalau tempatnya. Jadi untuk proyeknya bisa pinjam maksimal 58,300 M. Jadi di sini sekarang kan masukin ini mau nyewa di bank berapa ya di sini? Tapi kan penerimaan pertama aku sudah beda. Mau pinjam bank berapa? Mau modal sini berapa? Misalnya modal sini Pak maunya Pak, saya punya modal sini mau berapa ya? 24, oke, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke, berarti masih negatif segini kan? Ya, dikurang. Apa yang dikurang berapa? 24 lagi ya, negatif mas. Kamu di sini, di bank ini aku masih butuh uang segini loh. Kalau bikin 40, oke, masih 40 ya. Cuma di 40%.
Cok. Di sini 40 M. Terus di sini memang kalau ini tambah ini kurang ini sama. Penyimpananku. Kan jangan lupa gitu, 40 M kita bunga 12% per tahun atau per 3 bulannya 4%. Mas bayar bunga itu cuma 2 M. Jadi cuma segini, ini kurang ini, jebol negatif. Nggak bisa di 40 M, kurang. Iya kan? Ya harus naikin. Mungkin 40 berapa? Itu kan kecil, 41 misalnya masuk ya. Masuk 41. Jadi konsepnya Coba-coba. untuk bayar utang. Iya. Sementara, karena apa? Karena di sini kamu bayar uang kamu udah ada pendapatan sama sekali. Uangmu di sini berapa sah? Habis, di sini ada uang sama sekali. Kalau sertifikasi, makanya kata aja, cash kamu sekali, uang sana sertifikasi. Kamu bayar ke rokok. Iya. Jadi kalau udah rokok, kamu masuk ke rokok, dia masuk di sini, masuk di sini. Kondisinya pinjaman itu biasa nggak Pak? Untuk ini. 12% kan per tahun. Per bulannya berapa ini masih bayar bunga loh, belum bayar pokok loh. Ini bayar bunga aja loh, pokoknya belum bayar. Oh ya, itu jadi signal. Bayar pokok ya, bisa dibayar kalau cash flow sudah positif. Selama cash flow positif, kita masih bisa bayar pokok. Pokoknya ditambah lagi, marah namanya. Bunga, bang, pokok bunga. Pinjam uang buat bayar bunga itu masih boleh, tapi pinjam uang buat bayar pokok kacau. Ngerti ya? Oke, jelas sampai sini. Yang lainnya jelas ya. Ini nanti kalau kalian berkepo, saya akan tanya satu sedikit dulu. Oh my god, susah. Jadi jangan sampai ada yang nggak ngerti kalau ini. Karena saya tanya detail ini. Kenapa begini sama begini? Oh oke, tapi aku udah Jadi ngomong-ngomong di sini kayak di sini kan. Di sini mau juga apa sekarang? Yuk, betulnya 11. Bisa, modalnya sudah ada, habis modalnya cuma awal aja. Penyimpananku. 13. Ini aja masih 13. Belum bayar berapa belum bayar tambahan berapa 13. Kan jadi 13 nanti nggak masuk. Coba 13. Lu masih ada masuk mah negatif. Nggak bisa 13. Hah? Berapa? 3,5. Oke, masuk. Sekarang pinjaman 54, hati-hati. Maksimal pinjaman 58. Setengah. Tiga bisa berapa? 3 dari 8. Ini 15. Nggak masuk kamu. Oh, lebih. Pinjaman besar. Enak pakai Kayak gini. apa caranya? Kiri apa Vista? Modal 1.000 besar ini jilid. Coba-coba. Oh, jadi berarti itu mulai berdiri. Iya, yang cocok. Ya memang gitu kalau data takdir itu sosok nggak ada apa-apa di sini. Ya, coba. Jadi ini sekarang kita kecilin, jangan 24, saya bikinin misalnya 34, tanggal 10 M ya. Kalau 34 di sini aku perlu pinjamnya nggak perlu 41, di sini mungkin perlu pinjamnya berapa? 31 coba pas sudah masuk 31. Oke. 31 di sini 13, di sini masih bisa pinjam berapa saya? 15, ini pakai angka 16 kan sudah kita dapat 11. Nggak masuk masih ada. Masih bisa 1 M itu sudah 10, nggak bisa. Nggak bisa masuk loh. 34. Ini mungkin harus naikin. 34, 44 ya misalnya. 44 di sini 21. Nah, kalau gini masuk nih. Tapi pinjamnya sekarang kurang gede memang sayang. Mau tak maksimalin. Kenapa kok tak maksimalin konsepnya? Karena ini misalnya aku jual seperti gini ya. Ini kebesaran juga sih mau jaga-jaga 1 M.
Ini mungkin bisa dibuat 43